Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jadi ini mak buat video kedua tentang video yang pertama kemarin. Kan kemarin tuh ulang-ulang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama, ya supaya berkah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas segala nikmatnya, dan bersyukur juga di saat ini diberikan keberanian untuk mau belajar, kemudian mau membuat video dan ada fasilitas untuk latihan. Jadi mama di rumah, ini latihan kedua, video yang kedua. Mungkin kemarin kalau mama nonton yang video yang pertama, ya judulnya To My Mom, ya ini episode yang kedua. Jadi kan kemarin itu kita membahas tentang perjalanan rihlah, ya, perjalanan rihlah ke pondok pesantren dan juga universitas yang ada di Makassar, ya, terutama di Unismu dan juga di Ma'had Albir. Nah, sekarang saya mau membagikan cerita di sini tentang mengaplikasikan, ya. Jadi kemarin itu kan kita pergi ke pondok pesantren Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kan kemarin juga diceritakan bahwa di sana itu kita belajar tentang bagaimana caranya memperternakan kambing. Nah, sekarang saya membagikan cerita atau kita mengaplikasikan pelajaran di sana. Kita aplikasikan, kita praktekkan di sini. Nah, sekarang ya itu yang akan saya ceritakan. Alhamdulillah, ya, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa bantuan, bahkan semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan saya dan memberikan para santri di sini untuk mau bergerak, ya. Alhamdulillah, mau bergerak untuk memulai memperternak kambing. Ya, walaupun sekarang kita di sini hanya mempasok makanan, tapi untuk memulai hal yang kecil dulu, dan supaya nanti juga, ya, bisa berguna dan mungkin kedepannya akan diserahkan ke santri. Jadi memang di sini sudah ada peternakan kambing, ya, cuman yang mengelola bukan santri, ya. Jadi kemarin tujuan kita rihlah ke pondok pesantren Abu Bakar As-Siddiq itu untuk kenapa lagi? Sekolah. Nanti mau di ini, ya, buat peraturan baru yang lewat dari masjid di jam sekolah. Nah itu enggak sih, tiga baris. Nanti besok mulai, ya. Nanti coba saya umumin biar efektif kalian, supaya enggak terlalu kesini terus. Oke.
ini apa, santri suka ke kamar. Kan sekarang jam sekolah ya, jam sekolah, jadi mereka nggak usah lah kamar, nanti kita mau buat peraturan baru lagi. Ya banyak peraturan, tapi untuk mereka juga supaya apa ya, supaya belajarnya juga maksimal itu, karena kalau kesini nanti mereka main-main aja. Kalau di masjid kan mereka mau baca buku di sana. Ya yang begitu di sini kadang apa ya, agak kurang juga dari segi mungkin. Semoga Allah tingkatkan lagi kualitas dari sekolahnya. Oke, lanjutkan. eh Aduh, sebentar itu. Oh iya, tentang di sini alhamdulillah santri sudah mulai untuk apa tadi namanya, untuk memulai, walaupun hanya memulai dari memberikan pangan aja. Jadi kita atur kemarin habis rihlah itu kita kumpulin semua santri dan kita berikan 2 orang untuk mempresentasikan apa yang didapatkan dari pelajaran rihlah. Nah, di situ kita simpulkan, ya kita ambil salah satunya, ya ini, mungkin nanti di episode ketiga saya ceritakan tentang program tahfiznya, tapi di sini kita bahas pelajaran dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, alhamdulillah kami, saya juga, dan para musyrif yang mengabdi dari Albir angkatan 4 PBA ya maksimal untuk melakukan pelajaran-pelajaran, yaitu memulai memperternak kambing. Ya, nanti kita jadi awal habis mempresentasikan, kemudian kami di sini langsung membuat jadwal, yaitu jadwal walaupun sederhana, tapi untuk kan di sini jumlah santri sedikit ya terlalu banyak, sekitar 12 orang. Jadi dua orang itu mengambil pangan 1 karung rumput setiap hari. Bukan, 2 orang 1 hari. Jadi dibagi itu 6 orang ya, 12 kan ya. Jadi 6 orang. Jadi hari Ahad itu kosong. Di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan itu mengambil rumput setiap sore 1 karung dan di stok di kandangnya. Nah, itu yang ya kecil-kecil dulu. Nanti pelan-pelan ya, semoga angkatan setelahnya, kemudian setelahnya akan menjadi apa ya, pemulai. Ya, santri sekarang bahkan angkatan sekarang itu yang memulai untuk mengelola kambing. Dan kita semua berdoa, dan mama juga di rumah doakan ya semoga program ini bisa lancar. Dan kalau ini jalan, itu benefitnya, manfaatnya besar sekali. Kenapa? Karena ayam lagi. Karena kambing itu pasarnya itu pasti ada. Pertama akikah, ya orang pasti tiap hari ada yang melahirkan ya, walaupun nggak tiap hari juga, pasti angsuh ada kan. Kalau di ilmu bisnis itu ada supply and demand. Ya demandnya ada loh demandnya. Ini bahayanya kalau kita bisnis nggak ada demandnya ya bangkrut ya. Tapi ini investasi peternak yang demandnya itu ada setiap tahunnya. Jadi kalau kita ternak banyak dan juga nggak akan, insya Allah nggak rugi gitu ya, karena ada demand. Setahun ada kurban, ada akikah, dan pasti juga catering akan ngambil kambing dari sini juga. Nah, alhamdulillah juga di sini ada jadi adiknya pimpinan itu punya catering, dan dia akan ngestok terus kambing dari sini kalau ada akikah. Nah gitu ya. Jadi itu mungkin video pendek pada kesempatan kali ini. Hanya bercerita, hanya apa ya, membagikan aktivitas di sini kepada mama di rumah supaya juga melihat perkembangan growth ya.
karena mindset yang saya pelajari yang harus ditanamkan juga buat saya itu adalah growth mindset, yang orang itu bisa berkembang ya. Beda sama namanya fixed mindset, itu orang yang percaya bahwa orang itu dari lahir memang udah bakatnya, oh ini memang udah pintar, memang ini memang bakatnya bicara, oh ini bakatnya memang main bola, oh ini bakatnya memang bertani, oh ini bakatnya memang apa ya, bicara depan orang. Tapi karena saya belajar bahwa ada namanya growth mindset, yang awalnya eh, saya grogi, saya takut sekali, saya agak kewalahan berbicara di depan, itu ketika saya baca dan mempelajari video-video tentang growth mindset ya, itu saya, oh iya, oke, berarti saya juga bisa berarti ya kalau saya latihan. Makanya sekarang ini eh, fasilitas ini ya latihan, dan semoga kedepannya public speaking, storytelling itu lebih bagus lagi. Dan harta yang paling penting ya untuk zaman sekarang itu adalah storytelling. Bagaimana orang ketika kita bercerita itu didengarkan, bagaimana kita menyampaikan sesuatu ide itu orang menarik, orang itu nyaman mendengarkannya, itu tanpa menghakimi. Ketika berbicara tidak kita yang bicara agak orang yang kita ajak bicara nyaman gitu, walaupun mereka ada di bawah dari segi akademis. Nah itu kita belajar dari storytelling yang bagus, atau EQ ya, EQ. Bahkan IQ, EQ sama IQ itu yang lebih penting menurut banyak orang itu EQ ya, emotion question, beda dengan IQ, intelligent question ya. Mungkin dan juga tidak pernah henti-hentinya untuk saya mendoakan mama di rumah juga tiap hari, keluarga semuanya, dan yang meninggal maupun masih hidup ya, mendoakan yang terbaik. Dan juga semoga Allah mudahkan ya. Yang penting sih belajar, karena suatu ketakutan itu timbul karena ketidaktahuan. Nah itu sih yang selalu prinsip yang saya pegang. Jadi kalau saya takut, ada ketakutan misalnya yang simpelnya sekarang, misalnya takut hantu ya takut hantu misalnya ya saya cari tahu apa sih hantu itu, apa sih, apa kesurupan itu, apa sih itu sebenarnya. Ya setelah saya pelajari dan sebagainya, itu cuman ya ada ternyata sainsnya, ada teorinya. Ya simpelnya ketindihan lah ya. Ketindihan itu saya baca jurnalnya, kenapa manusia ada kondisi ketindihan. Kan kalau tidur kita, kalau ketindihan itu kayak kita melek cuman badan nggak bisa gerak. Jadi ilmiahnya itu yang saya ketahui bahwa ketika tidur itu semua tubuh itu berhenti bekerja atau stop dia. Bukan berhenti jantungnya ya, karena tidur itu tempat tubuh bekerja, tapi untuk menggerakkan badan itu berhenti semua total. Itu fokusnya di tubuh untuk mengembangkan otot, untuk memperbaiki sel-sel, itu tempatnya di malam hari dan nggak bisa di siang hari ya. Makanya sangat rugi sekali orang begadang itu, karena di malam hari itu tubuh tuh bukan mati ya, bisa berhenti bergerak, tapi di dalamnya mereka bekerja. Jadi tukeran shift ya, tukeran pekerjaan. Di siang hari tubuh yang bergerak nih ya, dan untuk malam hari dia berhenti bergerak, tapi di dalam
bekerja keras untuk memulihkan sel-sel. Nah, ketika di malam hari itu kan kita tidur. Nah, ketika otak bangun, sedangkan badan yang tadi lagi fokus memulihkan sel-sel ya, dan belum terkoneksi ke otak, itu muncul yang namanya ketindihan ya. Jadi belum connect aja sebenarnya. Dan ini digunakan oleh orang-orang yang terlalu mistis ya, membuat ini gangguan jin, ini diganggu, ini dipelet, ini disihir dan sebagainya. Ya sebenarnya mindset aja diubah, pola pikirnya, dan bahkan sekarang nggak peduli lagi hantu atau apa, mau di tempat kuburan dimanapun saya nggak peduli. Dan mereka itu hanya mereka itu hanya halusinasi aja, dan itu dipergunakan oleh musuh kita itu setan untuk menakuti manusia ya. Tergantung dengan mindset sih, dengan juga ya kita punya Allah, kita punya sandaran yang paling besar, yaitu Allah yang maha besar ya. Yang penting sih tauhidnya. Makanya sekarang orang pintar, orang-orang yang dukun dan sebagainya, itu saya nggak peduli lagi. Mereka mau bilang mau santet kamu, mau bunuh saya lewat jin, itu nggak mungkin ya akhi, saya bilang ke murid-murid. Karena ini juga pelajaran ya, saya pelajari, jadi ya memperkuat juga. Makanya ketakutan itu berasal dari ketidaktahuan. Makanya kalau kalian takut sama dukun, sama orang penyihir, ya belajar Islam, belajar teorinya. Dan ternyata mereka itu cuma pembodohan aja, mereka penipu semuanya ya. Mereka cuman hanya bodoh aja ya, itu sih. Dan juga sekarang banyak orang pintar ya, orang pintar mesti orang-orang Indonesia, pemuda-pemuda yang udah cerdas, dan mereka melawan itu semua ya. Alhamdulillah, saya bersyukur juga, berterima kasih kepada mereka-mereka yang punya keberanian, dan saya juga mendapat pelajaran ya. Channel-channel yang sekarang lagi viral lah ya, tantang dukun dan sebagainya. Alhamdulillah mereka membantu juga dari keyakinan ya, dan saya berterima kasih sekali kepada mereka karena banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan. Ya mungkin cukup ya, udah 17 menit. Oke. Semoga bermanfaat. Dan untuk mama di rumah, aku kangen sih, pengen pulang. Tapi nanti Ramadan insya Allah, kalau bisa nanti saya pulangnya itu kapan ya, mungkin 10 hari Ramadan ya kalau bisa. Kalau ada uang sih 10 hari Ramadan saya pulang. Nanti habis dari pondok ini kan langsung aja pulang, saya langsung pulang, supaya nanti di rumah lebih banyak berinteraksi sama mama juga, kan sekali setahun ya biar kangennya terbalas lah. Oke, mungkin cukup. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya semoga bermanfaat buat keluarga di rumah. Ini video buat latihan, ingat, dan juga pengalaman di sini yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.